Halo adik-adik, teman-teman semuanya, salam sehat selalu. Terima kasih sudah hadir kembali di acara Jumpa Ahlinya, kanal YouTube Anak Bertanya. Episode ini merupakan episode kelima, sesi pertama. Saya Hendra Gunawan menjadi host atau tuan rumah episode ini. Baiklah, kita akan memulai wawancara dengan tamu kita hari ini, seorang peneliti Big Data, dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, yaitu Dr. Andri Alamsyah, atau kita panggil Kak Andri aja ya. Apa kabar Kak Andri? Kabar baik, Pak Hendra. Apa kabar? Baik juga. Kita Halo akan adik-adik di menyapa rumah. adik-adik yang ada di rumah nih. Ya. Adik-adik, Kak Andri ini mendapat gelar sarjana dalam bidang matematika, sama seperti saya, tapi gelar doktornya dalam bidang big data dan social network atau jaringan sosial. Nah, kita tertarik hari ini tentang big data. Kak Andri akan menjelaskan kepada adik-adik big data itu apa. Mungkin Kak Andri bisa mulai dengan menjelaskan apa itu data, Kak Andri. Mungkin adik-adik sudah kenal, tapi barangkali ada yang adik-adik belum tahu juga tentang data Iya. itu sesungguhnya. Silakan Kak Andri. Iya. Baik, Pak Hendra. Halo adik-adik di rumah. Ya, senang sekali ketemu kembali di Anak Bertanya. Jadi, data itu ada relevansinya dengan informasi. Jadi, tepatnya data itu adalah representasi dari informasi. Ya, sebelum zaman komputer seperti sekarang atau zaman digital, data itu sudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti mencatat belanjaan, ya, kemudian kita ngobrol dengan orang, sudah ngobrol dengan siapa saja hari ini, mencatat pelajaran, itu semua yang tercatat itu adalah representasi dari informasi yang kita sebut sebagai data. Nah, di era digital atau komputer saat ini, data-data itu direpresentasikan dalam bentuk biner angka ya yang disimpan dalam komputer. Jadi misalkan adik-adik itu ngobrol dengan teman lewat media sosial, itu semua disimpan di komputer ya, bentuknya seperti menjadi data ya. Kita melakukan mendownload gambar, memposting gambar, kemudian melakukan transaksi, membeli barang, ya itu semua adalah data yang disimpan di komputer. Jadi itu adalah perwakilan atau representasi dari suatu informasi. Begitu, Pak Banyak Hendra. ya data tuh macam-macam. Sebetulnya yang sederhana tinggi badan, umur, Betul, nama, betul, alamat, itu semua juga betul data ya. sekali. Iya, Ya, betul sekali. Itu semua data. tapi tadi belanjaan dan lain-lain itu juga data yang mungkin adik-adik selama ini tidak menganggap itu data. Padahal semua itu data, kata Kak Andri ya. Nah terus kalau big Betul. data itu apa Kak Andri? Oh, ini data yang besar atau? Ya, baik. Kalau big data itu adalah dari tadi kita punya data itu, kemudian kita kan sering sekarang itu kita semua sudah pakai smartphone, ya, ada laptop, kita berinteraksi dengan teman-teman, ya, itu semuanya mengumpulkan data yang skalanya semakin besar, jumlahnya makin banyak. Nah, disebut big data itu karena data-data itu sudah tidak bisa lagi diproses dengan cara atau metode seperti dulu ya. Contohnya misalkan adik-adik mungkin pernah buka Excel ya, Excel gitu ya. Excel itu mungkin kalau datanya kecil mungkin masih bisa dihitung ya. Tapi kalau datanya ukurannya sudah besar, misalkan 1 tera, 2 tera, mungkin juga Excel-nya tidak bisa dibuka. Satu Jadi tera itu apa Kak Andri? oh ya, 1 tera, 1 tera itu adalah 1000 giga ya. 1 giga itu adalah 1000 mega gitu ya. Jadi 1 tera itu adalah 1 juta mega. Wah, Banyak sekali datanya banyak gitu ya. sekali ya. Tapi Pak Hendra, sekarang 1 tera itu tidak besar Pak Hendra. 1 tera Oh, itu adalah kecil sekarang itu gitu. Nanti USB ada. itu ya Kak Andri? Iya, USB masih giga, Oh, Pak. masih giga. Ya, masih mungkin 16 Mungkin giga ya. sebesar handphone gitu ya, satu Uh, tera.
1 tera itu sebesar hard disk ya. Hard disk sekarang umum ya, hard disknya laptop itu 1 tera. Tapi kalau big data mungkin satuannya lebih besar lagi dari tera, ya peta, zeta. Nah, itu adalah data yang sangat-sangat besar. Jadi itu big data. Itu Pak Indra. Nah, kenapa big data itu penting dipelajari? Barangkali Kak Andri bisa menjelaskan dengan gambar atau sesuatu yang Kak Andri. Baik, saya akan tunjukkan gambar ya supaya bisa terbayangkan. Sudah terlihat ya? Adik gambarnya. Wah, gambar apa nih? Baik, ini saya akan mulai gambarnya dari sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri dulu ini adalah mulai dari sumber data ya. Mungkin adik-adik sekarang saya rasa semuanya sudah kenal Instagram ya. Di Instagram adik-adik bisa posting gambar, foto, bisa chatting dengan teman-teman, bisa berkomentar ke postingan teman. Nah, ini semua yang adik-adik lakukan itu meninggalkan data. Ya, data itu kalau digambarkan itu ada di gambar sebelah kanan ini. Ya, gambarnya luar biasa. Ini seperti gambar di planet ya, di kosmos. Seperti kosmos ya. Iya, jadi itu dari data itu Kak Andri. Betul, ini adalah representasi data tadi digambarkan gitu Pak Indra. Jadi mungkin saya bisa jelaskan ya di sini kita punya titik-titik ini bisa kita gambarkan titik-titik itu adalah orang atau akun yang adik-adik punyai ya. Ini ada akun-akun ya. Kemudian garis-garis itu ada antar akun ya. Jadi garis ini berteman gitu ya. Nah, bisa berteman, bisa berbicara, bisa bercakap-cakap, bisa saling komentar. Itu semuanya digambarkan di gambar ini sebagai garis ya. Dan di sini ini menunjukkan bagaimana apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Karena di sini ini sebagai contoh mungkin adik-adik bertanya, kenapa ini ada warna-warna berbeda ya. Jadi warna berbeda ini adalah mereka membentuk satu kelompok kalau warnanya sama. Apa yang disebut satu kelompok? Disebut satu kelompok kalau mereka lebih sering berinteraksi dengan anggota kelompoknya dibandingkan dengan yang di luar ya. Nah, itu persis seperti apa yang terjadi di dunia sekitar kita, di lingkungan kita ya. Teman-teman se-SMP gitu ya. Iya, teman sekolah, se-SMP pasti ada kelompok berkelompok ya, kelompok-kelompoknya bisa berdasarkan hobi, bisa berdasarkan minat-minat yang lain ya. Mereka berinteraksi dan berkelompok. Nah, jadi kita bisa cek dinamika atau kejadian yang di media sosial itu seperti dunia lain atau dunia alternatif dari dunia nyata ya. Ada aktivitas makanya nyata, disebut dunia maya kan Andri. Betul, dunia maya karena ya maya gitu Pak Indra. Ya. Nah, terus itu ada ilmunya di sebelah kiri itu apa tuh? Betul. Nah, ini tepat. Jadi sekarang itu untuk mempelajari big data atau yang Kakak ceritakan tadi itu butuh ilmu ya. Ilmunya itu disebut sebagai ilmu data atau bahasa Inggrisnya data science. Nah, data science ini ilmu yang menurut Harvard Business Review itu majalah di luar tahun 2012 bilang bahwa ilmu data itu data science is the most sexiest job in 21st century. Wah. Ya, jadi kenapa seksi? Karena jarang orangnya ditemukan. Orangnya itu sulit. Masih langka. Ya. Masih langka karena ya banyak hal ya pendidikannya mungkin sulit dan pengetahuan yang bukan sulit ya lebih unggul daripada yang tradisional ya. Jadi industri atau itu membutuhkan ilmu-ilmu yang lebih dari yang ada sekarang. Nah, ilmunya apa aja? Ini yang tentu yang jelas adalah matematik dan statistik karena kita tadi butuh formulasi atau butuh kuantifikasi tadi menghitung, melakukan pengambilan keputusan, melakukan kesimpulan itu butuh matematik dan statistik. Kemudian kita juga butuh komputer ya, ilmu komputer karena ini semua kan proses perhitungan skala besar itu butuh komputer. Jadi butuh metodologi yang baru, butuh cara-cara baru untuk menghitung data tersebut. Dan yang terakhir adalah pengetahuan tentang domainnya. Ya, domain itu adalah bidang yang akan diimplementasikan.
Ya, contohnya misalkan di sini bisnis, berarti mengerti tentang bisnis. Terus bagaimana mengimplementasikan ilmu data tadi, big data, ke kebutuhan bisnis, seperti pengambilan keputusan secara efektif dan efisien, ya. Dan banyak-banyak ilmu lain, seperti kesehatan, government, dan macam-macam. Ya. Nah, gitu, itu yang berkepentingan dengan hasil riset dalam big data ini apa saja? Itu yang di kanan ya? Iya, betul, tepat itu. Jadi setelah kita lakukan pengolahan data, tentunya manfaatnya itu bisa digambarkan. Ini hanya beberapa, Pak Hendra. Jadi ini saya bisnis tuliskan, sudah disebut tadi, ya. Bisnis sudah sebut ya. Ada komunikasi, misalkan paling sering kita lihat bagaimana menyebarkan informasi yang efisien, ya. Mencari titik-titik orang-orang mana yang bisa kita mulai sebagai awal untuk menyebarkan informasi. Kemudian bisa mengidentifikasikan hoax, karena penting sekarang hoax itu banyak yang tertipu dengan hoax, ya. Kemudian berita fake news juga, ya, fake news. Kemudian adik-adik belum, ya, mungkin Kak Andri, adik-adik sih belum mungkin. Belum, tapi Pak, minimal gini, minimal tahu kalau berita itu tidak benar gitu, mempelajari yang ada. Mungkin ada temannya yang menceritakan berita tertentu, adik-adik bisa cek, oh beritanya benar apa tidak gitu. Mungkin belajar juga melihat apa yang ada gitu, ya. Kemudian ada juga di pendidikan, ya, paling mungkin, ya, pendidikan. Misalkan sekarang zamannya school from home, ya, mungkin adik-adik bisa direkomendasikan minatnya apa, ya, minat pelajarannya apa. Kalau minat matematik mungkin juga lagi dengerin kuliah, atau sekarang kan sudah banyak sekali sekolah online, ya, Pak Hendra. Bisa lihat sendiri sekolah, di YouTube, ya. Iya, YouTube. Atau banyak sekali yang lebih dalam dari YouTube juga bisa. Misalkan saya mau belajar tentang tentang, ya, misalkan matematika, ya, tentang apa, tentang regresi gitu, ya. Nah, mungkin di sekolah nggak cukup, bisa cari lagi di YouTube. Nah, karena sering lihat-lihat tentang garis regresi dan lain sebagainya, mungkin direkomendasikan video yang sama gitu, ya. Itu gitu, ya. Ada algoritmanya mungkin, ya. Ada algoritmanya, karena mempelajari tadi habit, ya, kebiasaan adik-adik melihat video, dipelajari, kemudian direkomendasikan yang sesuai. Itu mendukung pendidikan juga. Ya. Jadi kalau adik-adik sering lihat film anime gitu, ya. Nanti kalau pas buka lagi itu, ya, disodorkan film anime yang baru gitu, ya. Iya, yang mungkin malah kepikir komputer itu bisa lebih tahu, ya, karena ada di data itu lebih tahu selera kita daripada kita sendiri. Oh, itu tahu. Karena komputernya juga sudah memanfaatkan big data itu tadi, ya. Betul, karena dia melihat habit kita, dia bisa memperkirakan bahwa adik-adik akan suka film seperti ini. Nah, itu direkomendasikan. Jadi kalau adik-adik sering main gadget itu sebetulnya sedang memberikan data juga kepada server-server di sana, itu, ya, di awan, katanya, ya. Iya, penyedia layanan di awan, di cloud, ya, itu biasanya kalau adik-adik, contohnya adik-adik itu pasti kan tahu sekarang ada dengerin musik, ada misalkan Spotify, ya, Pak, ya, Spotify, atau Netflix untuk lihat film. Nah, biasanya kalau Netflix udah sering lihat film anime gitu, ya, maka keluarnya akan anime terus, apalagi anime-anime Jepang keluar semua. Itu kadang-kadang juga, karena saya juga suka, kakak ini suka lihat anime juga. Jadi kadang-kadang belum lihat filmnya, kok tahu, ya, saya bakal suka film ini, ya, karena, ya, itu. Komputernya mempelajari habit kakak gitu, ya. Jadi kakak direkomendasi film tersebut. Nah, kalau di Indonesia itu yang meneliti atau menekuni big data banyak nggak, Kak Andri? Nah, di Indonesia kalau penelitinya, ya, saintisnya itu tidak banyak, ya, masih sangat-sangat sedikit. Dan biasanya itu dari rekan-rekan yang punya pendidikan di matematika dasarnya, ya, atau dari komputer science itu yang mendominasi saat ini, ya. Tapi yang murni data science yang dari awal itu tidak, karena memang ilmunya baru, ya. Nah, yang banyak itu adalah
orang yang menggunakan teknologinya, ya, menggunakan algoritma tadi yang sudah dikembangkan oleh peneliti, ya, diimplementasikan ke industri. Hampir semua industri sekarang penyedia layanan seperti contohnya Gojek, Tokopedia. Contoh saya, mohon maaf itu jadi nyebutin merek, tapi biar adik-adik jelas ya. Itu kan jadi rekomendasi barang, rekomendasi tempat makan, itu semua menggunakan algoritma berdasarkan big data. Jadi itu adalah pengguna, Pak. Ya. Oke, jadi manfaatnya banyak, tapi orang yang ahlinya masih sedikit. Wah, berarti ini peluang dong Kak Andri buat adik-adik jadi ahli ilmu data nih di 5-10 tahun ke depan di Indonesia. Menurut Kak Andri, peluang ini memang harus diisi oleh adik-adik ke depan atau gimana Kak Andri? Ya, Pak Indra. Jadi ilmu data atau ilmuwan data orangnya atau data scientist itu akan sangat berperan dalam 5 tahun ke depannya. Apalagi sekarang Indonesia sedang menggalakkan entrepreneur atau kewirausahaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi. Jadi kalau boleh dibilang, kalau kita menyemplung di ilmu data ini akan jadi core-nya produk, gitu, produk atau layanan yang akan kita berikan ke masyarakat. Ya. Jadi ini kalau boleh dibilang adalah suatu bisnis yang di depan itu yang tidak memerlukan modal atau uang yang besar. Jadi cukup membuat algoritma, menyediakan layanan, dan itu bisa memberikan layanan yang bisa akurat ya, kayak gitu. Itu yang disebut industri kreatif, salah satunya betul ya, betul ya. Iya, industri kreatif dari Kemenkraf ya, itu adalah industri digital seperti ini yang dituju. Dan kita bisa lihat ke depannya nanti banyak yang diharapkan adalah banyak-banyak adik-adik atau anak-anak muda yang terjun ke bisnis seperti ini, menopang ekonomi negara gitu, intinya seperti itu. Nah, sekarang kalau adik-adik ingin mengikuti jejak Kak Andri sebagai peneliti big data atau tadi ilmuwan data gitu ya ke depan, itu sekarang harus rajin-rajin belajar apa nih? Iya, jadi sebenarnya ini paling utama sih yang menarik dari ilmu data itu banyak kreativitas sebenarnya. Jadi idenya, punya ide-ide, saya rasa adik-adik sudah pasti kepikir ya, karena tiap hari berhubungan dengan gadget, dengan teknologi, pasti akan muncul ide-ide yang brilian. Nah, mewujudkan ide-ide itu biasanya butuh suatu algoritma di belakangnya. Nah, kalau ada ide itu bisa langsung ngambil kuliah yang sepadan ya, searah dengan hal-hal tersebut ya. Contohnya mungkin ya paling general ya matematik. Matematik itu hidup matematik. karena memang biasanya itu matematik melatih itu kan logika mungkin gitu ya. Ya belajar abstraksi, melatih logika. Jadi kalau punya ide harus diapain dan bisa merumuskan. Nah, kalau sudah tahu rumusannya, nanti diturunkan ke teman yang di informatika atau komputer science, dijadikan program atau dijadikan. Apalagi zaman sekarang memprogram itu jauh lebih mudah dari zaman dulu ya. Gitu ya. Sudah banyak sekali alat bantu. Jadi pekerjaan membuat algoritma bukan pekerjaan yang sulit. Jadi adik-adik juga mungkin harus belajar coding ya sekarang ini ya, memprogram gitu ya. Sejak SMP mungkin memprogram yang sederhana gitu ya. Betul Pak. Jadi memprogram itu sekarang sudah sangat mudah adik-adik, jadi sudah banyak alat bantunya. Jadi saya rasa tidak seperti zaman dulu, jadi sekarang program itu buat semua orang, bukan hanya orang computer science saja, orang bisnis, orang sosial juga bisa memprogram sekarang. Jadi itu sudah suatu kebutuhan yang mendasar, seperti kita belajar bahasa Inggris seperti itu, karena kita belajar dengan komputer, kita bicara dengan komputer, kita harus tahu cara bahasanya komputer, makanya memprogram. Gitu, Pak. Wah, menarik sekali nih Kak Andri. Nggak terasa nih udah 15 menit lebih kita ngobrol. Kak Andri, kalau adik-adik ingin menghubungi Kak Andri nih, Kak Andri punya akun medsos nggak? Ya, ada. Instagram saya itu
Andri Brew. Jadi ANDRY BREW gitu, Brew gitu ya. Akun Twitternya sama. Jadi saya Sama pakai ya, Andri Instagram Brew itu dan ya. Twitter Andri Brew. Ya, Oh, oke, silakan nanti kalau adik-adik mau diskusi lebih lanjut nanti bisa kontak kakak di sana. ya, atau cari juga tuh apa situsnya Kak Andri di Telkom University ya. Nanti siapa tahu Boleh ya. ada adik-adik yang kuliah di sana ketemu Ya, nanti mungkin ketemu. manggilnya Pak ya, Pak Andri gitu ya. Gitu. Iya, Baik, iya, iya. Kak Iya, iya, iya. Andri, saya kira kita harus berpisah dengan adik-adik pada hari ini. Mungkin adik-adik tadi bisa menghubungi Kak Andri melalui akun medsos Kak Andri, ya, dan kita akhiri sesi ini. Terima kasih Kak Andri sudah meluangkan waktu bersama Mitra Anak Bertanya. Semoga bisa menginspirasi adik-adik tadi. Dan buat adik-adik, silahkan ikuti jumpa ahlinya yang akan datang. Siapa tamunya, kita tunggu informasinya nanti akan saya berikan di akun Instagram Anak Bertanya. Sampai jumpa Sabtu Ya, depan terima ya, kasih. di Yuk, jumpa ahlinya kasih. yang ke-6. Sampai jumpa. Ya.